dipahami, dimengerti oleh para malaikat jemaat Laodikia. Kenapa? Karena malaikat itu terbang di tengah langit. Dengar, bisa dengar? Dengar suara saya? Dengar jelas. Saya? Jelas. Brother. Dengar. Dengar suara saya? Dengar jelas. Okay. Brother Nenggolan. Ini ada tulisan di sini. This meeting is being recorded by the host. Oh, oke. Untuk YouTube. Ya. Oke, ya, udah. Nah, pekabaran 3 malaikat tidak bisa dipahami oleh malaikat jemaat Laodikia oleh karena malaikat itu terbang di tengah langit. Bagaimana membaca buku di tangan malaikat yang terbang di tengah langit? Mau pakai tangga tidak mungkin. Mau pakai helikopter ke sana tidak mungkin. Kalau baling-balingnya kena malaikat, dia akan hancur dan jatuh berantakan. Jadi itu sebabnya malaikat jemaat Laodikia tidak bisa memahaminya. Tahu dari mana? Tahu dari mana bahwa malaikat jemaat Laodikia tidak mengerti pekabaran 3 malaikat. Para pendeta gereja MAHK tidak mengerti pekabaran 3 malaikat oleh karena mungkin pertanyaan-pertanyaan semakin banyak dari anggota-anggota yang semakin tinggi pemahamannya, maka mereka gugup tidak tahu menjawabnya, lalu digantilah logo gereja MAHK dari pekabaran 3 malaikat dengan logonya orang Protestan. Itu jelas itu ya. Logonya orang Protestan dipakai menggantikan pekabaran 3 malaikat. Itu salah satu bukti karena mereka tidak bisa memahaminya. Lalu kenapa mereka tidak bisa paham adalah Kembali ke Mesir, Brother Nenggolan, kembali ke Mesir. Ya. Pemimpin kita kembali ke Mesir, makanya mereka kembali ke Protestan. Jadi kenapa mereka tidak bisa paham adalah oleh karena supaya kita bisa membaca buku yang di tangan malaikat yang di tengah langit itu adalah melalui malaikat yang keempat. Wahyu 18 ayat 1. Jadi malaikat keempat itulah menggabungkan diri dengan malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga, pekabaran malaikat ketiga sudah di dalamnya pekabaran malaikat pertama dan kedua. Maka pekabaran 3 malaikat itu yang dibawa turun ke bumi. Dibawa oleh pekabaran malaikat yang keempat. Jadi siapa yang bisa memahami pekabaran 3 malaikat itu? Hanya melalui pekabaran malaikat yang keempat. Jadi karena mereka tidak tahu malaikat yang keempat itu siapa, lah itulah sebabnya mereka miskin, buta, dan telanjang. Mereka pengertian Alkitab mereka dangkal, buta, tidak bisa melihat
membaca nubuatan Alkitab, telanjang, gila rohani, tidak waras, sehingga mereka tidak tahu salahnya di hadapan umum. Nah, itulah penyebabnya. Sekarang kita mau melihat pekabaran 3 malaikat ini satu demi satu. Pekabaran malaikat pertama dikatakan, mari kita baca pekabaran malaikat yang pertama. Dikatakan, kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6. Dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan raja. Di sini dikatakan Injil yang kekal. Di tangan malaikat itu ada Injil yang kekal. Pertanyaan, apa isi Injil yang kekal yang di tangan malaikat itu? Isinya apa? Siapa tahu? Isinya apa? Nah, tulang Ellen. Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku. Hah? Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku. Pemeliharaan hari Sabat. Lagi di mana nih, Brother Daniel? Halo. Lembe apa di Makalisum? Iya, saya ada di pinggiran pantai ini di daerah perbatasan daripada Kota Mobagu, brother. Di selatan atau utara ini? Ada di daerah selatan perbatasan Kota Mobagu. Oh. Bunan ya, di Kota Bunan ya. Iya. Ya. Jadi selamat hari Sabat semua, Sagala, Saudara Dimun dan Brother Arnold. Apa kabar semua, saudaraku? Selamat Sabat, baik-baik. Brother Dimun. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat-sehat. Kita semangat terus belajar firman Tuhan. Ya. Oke. Jadi pertanyaan dan jawaban saya untuk Brother Dimun, karena memang Injil yang kekal itu yang tertulis di bagian dalam dan bagian luar, yaitu terdapat suatu sejarah, buku itu mengandung sejarah dan nubuatan. Yaitu itu jawabannya, semua tulisan-tulisan firman Tuhan yang dibawakan oleh para pesuruh Tuhan yang hidup di akhir zaman ini adalah mengungkapkan rahasia sejarah dan mengungkapkan nubuatan yang akan terjadi di masa depan. Demikian jawabannya, Brother Dimun. Baik, tulang Ellen ada jawaban? Saya dulu, Brother Dimun. Silakan. Ini siapa ya? Brother Arnold Pakpahan. Oke. Sahabat dari Samosir. Oh iya, dekat kampung saya itu. Iya. Jadi kan, brother, kita tahu waktu zaman Miller itu Tuhan sudah menyampaikan makanan rohani mulai apa jenis yang pertama itu yang kepada Martin Luther, pembenaran oleh iman. Ya, maksud saya jenis biji-bijiannya apa namanya, lupa pula saya itu. Iya. Saya juga lupa. Iya.
pembenaran iman, kemudian roh suci, kemudian Pembenaran iman adalah gandum, sekre, cawan, hijau, dan kemudian karunia, kemudian baptisan, sekre dan cawan. iya, sama sahabat juga, ya. Itu kan sudah dimiliki oleh jemaat mula-mula dalam Injil. Kan gitu, brother. Ya. Tetapi pada zaman Miller itu gereja-gereja semuanya, ya, kecuali kelompoknya Miller sudah tidak mengadopsi secara lengkap lagi doktrin-doktrin yang dimiliki oleh jemaat mula-mula yang ada di Injil itu. Doktrin-doktrin yang ada di Injil itu. Iya, jadi Injil itulah yang mau dikembalikan gitu. Injil jemaat mula-mula itulah yang mau dikembalikan Tuhan. Yang mau disampaikan William Miller itu. Pekabaran yang ada di sana semua termasuklah nubuatan-nubuatan tadi yang sudah disampaikan oleh Brother Daniel. Oke, itu aja, Brother. Baik. Terima kasih. Saudaraku. Ada yang lain? Maaf saya potong sedikit, saudara-saudara. Karena saya ada pelayanan penginjilan di daerah ini. Jadi sebenarnya untuk waktu sekarang ini kelompok dari seluruh anggota kelompok dari Om John Terinate akan bergabung. Saya sudah konfirmasi dengan Brother Enco. Seharusnya ini karena mereka saat ini adalah waktu yang kosong karena Sabat depan mereka ada Zoom khusus untuk jadwal mereka. Jadi saya sudah konfirmasi kalau nanti mungkin dua sabat depan seluruh kelompok dari Om John termasuk Om John Terinate dan kelompoknya dan Rain akan bergabung dengan kita di dalam pembahasan 6.000 tahun yang saya akan jadwal saya pada seharusnya sabat depan, tapi diulur waktu 2 sabat depan. Dan mereka akan gabung dengan kita seluruhnya, yang baik yang ada di Belanda, baik juga yang ada di Jerman. Ya, mereka senang untuk mendengarkan penjelasan tentang statement 6.000 tahun. Ya, makanya terima kasih Brother Dimun sudah kasih alamatnya. Nanti saudara segala tolong kasih alamat rumahnya di Panggar. Nanti bahannya pengirimannya tentang penjelasan 6.000 tahun saya akan kirim dengan gratis ya. Karena memang 2 sabat depan akan gabung dengan kelompok dari Om John Terinate dan semua kita akan diundang ya. Bahkan dari gereja Nasihat Mereka 7 juga kita akan undang sebagian supaya dia dapat melihat bagaimana dasarnya penjelasan roh nubuat dan Nyonya White dan Alkitab tentang 6.000 tahun, yaitu 6 hari lanya hendaklah kamu bekerja, yaitu 6.000 tahun, dan hari ke-7 yaitu hari istirahat, yaitu 1.000 tahun, yaitu genap 7.000 tahun. Itu adalah rencana keselamatan. Jadi ini sangat sangat unik dan kita boleh undang nanti, ya. Karena posisinya saya ini signalnya agak kurang bagus, hilang. Jadi kalau saya sudah tinggalkan penjelasan sini dan sudah selesai, saya minta maaf. Dan saya yakin dan percaya kita akan jumpa nanti sabat depan, dan 2 sabat depan itu adalah satu momen yang sangat indah karena Om John jadi akan juga menanggapi dan jadi pembicara setelah saya membahas tentang masalah 6.000 tahun. Terima kasih ya. Baik. Ya, terima kasih Brother Daniel. Kita sangat senang bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dari kelompok Om John. Ya, jadi kita sangat senang, Brother. Baik. Oke, Brother Dimun. Ya. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 14. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia.
Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Jadi di sini kata-kata ini jelas. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Dan seterusnya. Jadi Tuhan sudah mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Maka titel atau jabatan tentang panas dan dingin Tuhan sudah beritahukan. Tetapi mereka tidak mau atau mereka menggenapi kata-kata ini. Jadi pada waktu Jones dan Wagoner datang, mereka menolaknya. Dan Nyonya White katakan itu adalah pekabaran untuk supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan. Ya. Maka kalian akan mundur 40 tahun. Ya. Tetapi kalau dia datang kembali, kalian akan menolak. Ya. Itu kegenapan aku akan meludahkan kamu pada waktu dia menolak pekabaran Wahyu 18 ayat 1. Ya. Jadi titel atau dia menggenapi di tahun 1929 atau 30, dia menolak pekabaran itu, maka dia menjadi miskin, buta, dan telanjang. Ya. Jadi kalau waktu dia mendengar Jones dan Wagoner, maka kita malaikat sidang ini akan dituntun terus. Iya. Jadi karena dia menolak, maka dia diludahkan. Dia menggenapi perbuatan itu. Pada waktu dia diludahkan, maka luka parah itu 16 Februari sembuh. Ya. Dari Prancis ya, Paus ya. Dia yang genapi semua. Tetapi dia nggak sadar bahwa dia sudah diludahkan, dia sudah menyembuhkan penyakit luka parah itu. Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Kita teruskan. Tadi ayat itu ayat yang kita baca mengatakan bahwa di tangan malaikat itu ada Injil yang kekal. Injil ada 3 macam. Ada Injil mengenai kelahiran Yesus. Injil itu artinya terang baru. Terang baru. Jadi ada Injil yang ada Injil mengenai kelahiran Yesus, ada Injil mengenai kerajaan, ada Injil mengenai pengadilan untuk memutuskan hidup umat Tuhan akan mendapat hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Jadi ada 3 macam Injil. Injil mengenai kematian Yesus, Injil mengenai kerajaan, dan Injil mengenai pengadilan di surga. Nah, jadi pekabaran malaikat pertama ada Injil yang kekal di tangan malaikat itu, isinya apa? Isinya adalah di ayat yang ke-7. Mari kita baca. Wahyu 14 ayat yang ke-7 dikatakan.
Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi inilah yang ada di tangan malaikat itu adalah mengenai penghakiman. Takutlah akan Allah dan muliakanlah akan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, mengenai pengadilan di surga adalah sejak tanggal 22 Oktober 1844, ujung daripada pekabaran William Miller. 2.300 petang dan pagi. Nah, setelah terjadi masa kekecewaan di zaman William Miller, ternyata ada dari 50.000 orang yang percaya Yesus datang kedua kali pada tanggal yang sudah ditentukan itu, ada 50 orang yang meneruskan pekabaran itu, menyelidiki pekabaran itu. Mereka tidak kecewa seperti yang lain-lainnya. Ada yang membakar Alkitab, ada yang membuangnya, macam-macam. Murtad. Tetapi ada 50 orang. Karena memahami pekabaran itu, mereka mengatakan, ini apa yang kita pelajari ini tidak salah. Kenapa Yesus tidak datang? Salah kita apa? Lalu mereka terus belajar dan belajar. Lalu Tuhan menunjukkan jawaban terhadap doa-doa mereka. Ketika Hiram Edson melewati kebun jagung, kira-kira tengah hari, dia mendapat khayal di tengah jalan. Tujuannya pergi itu mau menemui teman-temannya untuk diskusi dan diskusi mempelajari firman Tuhan. Tetapi setelah dia mendapat khayal, dia melihat bahwa peristiwa di tanggal 22 Oktober 1844, Yesus bukan turun ke bumi. Peristiwa saat itu bukan Yesus turun ke bumi, tetapi Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Jadi apa yang mereka pelajari tentang 2.300 petang dan pagi benar. Ada peristiwa pada waktu itu. Tetapi bukan Yesus turun ke bumi. Tetapi Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Itu persoalannya. Jadi ketika dia sudah mendapat khayal itu, senanglah dia. Jawaban doa mereka sudah diberikan oleh Tuhan melalui khayal. Dia cepat-cepat pergi menemui temannya yang sudah berkumpul di suatu tempat. Maka dia pun dengan gembiranya memberitahu
berita yang sangat menyenangkan ini. Maka setelah dia menjelaskan khayalnya, mereka semua yang 50 orang itu bergembira, bersukaria, memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan jawaban kepada pertanyaan mereka. Apa yang sesungguhnya terjadi tanggal 22 Oktober 1844. Kemudian setelah mereka belajar dan belajar dengan gembira, bahagia, lalu ada lagi petunjuk dari Tuhan sebagai tugas mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tugas berikutnya apa yang harus mereka lakukan? Mari kita baca Wahyu pasal 10 ayat 11. Mari kita baca Wahyu 10 ayat 10 dan 11. Dikatakan, kita baca mulai ayat 10. Dikatakan, ayat 10. Ada yang sudah dapat? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, ya sampai di sini dulu. Ayat 10 ini itulah pekerjaan William Miller. Dia mendapat pekabaran dari surga, lalu dia kabarkan, tetapi hasilnya mengecewakan. Kecewa besar karena mereka kira mereka sudah sampai di surga. Tetapi semua mereka bengong. Tak ada apa-apa pada waktu itu. Kemudian kita teruskan membaca ayat 11. Tolong dibaca ayat 11. Oh maaf, tertutup. Sorry. Ayat 11. Ya, ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bangsa dan raja. Iya, jadi setelah terjadi masa kekecewaan, ribut lagi ya. Oke, lanjut. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Ya. Ntar dulu ya. Oke. Ya, ribut lagi. Gawat ini. Oke. Jadi setelah terjadi masa kekecewaan, tanggal 22 Oktober 1844, Yesus tidak datang, lalu mereka kecewa. Inilah kegenapan dari Wahyu pasal 10 ayat 10 tadi.
Kemudian ayat 11 mengatakan, kembalilah engkau bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Artinya, pekabaran mengenai kejadian itu harus disampaikan ke segala bangsa. Apa itu? Ujung daripada 2.300 petang dan pagi. Ujung dari 2.300 petang dan pagi itu adalah mengenai pengadilan di sorga. Untuk apa Yesus pindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci adalah untuk melaksanakan pengadilan kepada orang mati. Jadi dan orang mati dimulai dari tanggal 22 sampai tampak. Inilah yang di dalam pekabaran malaikat di dalam buku yang dipegang itu yang disebut sebagai Injil. Injil yang ialah pekabaran untuk memberitahukan mengenai pengadilan di surga yang akan memutuskan, menentukan siapa yang akan mendapat hidup yang kekal dan siapa yang gagal dapat mendapat hidup yang dimulai orang mati. Sudah selesai kepada orang mati akan diteruskan kepada orang hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya pengadilan kepada orang mati. Pengadilan kepada orang mati beda dengan pengadilan kepada orang hidup. Caranya beda. Artinya, pengadilan kepada orang mati itu dia ketika mereka tidur di dalam kuburnya masing-masing. Di dalam istilah dunia disebut apa itu? Disebut apa itu? Pengadilan yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Disebut apa itu? Ada yang ingat? Ada SH di sini. Ya tahu itu. Istilah lupa saya. Istilahnya in absentia. Ya, in absentia. In absentia. Begitulah orang adili in absentia. Beda dengan pengadilan orang hidup. Dan orang hidup akan bertatap muka dengan hakim surga. Nah, pengadilan kepada orang mereka jemaat Laodikia masih tahu nih, ya masih bisa dimengerti. Yang mereka tidak bisa mengerti adalah mengenai pengadilan kepada orang hidup. Karena pengadilan orang hidup langsung bertatap muka dengan surga. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita bisa bertatap muka dengan hakim surga? Tapi sebelum kita itu, kita bahas dulu mengenai pengadilan kepada orang mati. Ini dulu yang kita bahas. Bagaimana orang mati diputuskan selamat
tidak ada, tergantung catatan hidup mereka. Kalau di dalam catatan hidup mereka ada dosa-dosa yang tidak yang tobat, yang tidak diampuni, mereka tidak percaya harus sempurna, hidup tanpa dosa, akhir hidup mereka, maka mereka agak sepele dosa mereka, maka di dalam hidup mereka bertabur-taburlah dosa yang tidak diampuni karena tidak bertobat. Maka nama-nama inilah akan dicoret, hapus dari buku kehidupan, lalu nama dipindahkan ke buku kematian. Nama mereka dipindah ke buku kematian. Semua perbuatan baik mereka dihapus. Semua perbuatan mereka dihapus. Nanti apabila jadi lagi tahun, tidak akan mempertimbangkan mengenai kebaikan mereka lakukan. Kenapa? Karena semua kebaikan mereka lakukan itu beratnya dari Tuhan. Jadi nggak dipertimbangkan. Dulu aku kan sudah yang baik begini tidak bisa, itu dari hati. Jadi yang dipertimbangkan dosa-dosa berapa lama harus menanggung akibat dari dosa-dosa mereka yang akan di neraka. Ada yang menarik di masa sedikit melompat, di masa orang-orang jahat itu dihukum. Begini, ketika sesudah selesai tahun, maka Yerusalem baru akan turun, Tuhan akan turun bumi. Lalu semua orang jahat akan kemudian orang jahat mau masih diberi waktu 100 tahun untuk membuat persenjataan. Lalu mereka mau merebut Yerusalem. Setelah mereka mau merebut Yerusalem baru dengan senjata canggih yang mereka buat, karena nanti di sana akan banyak orang-orang pahlawan perang. Semua itu akan bangkit memimpin perang, dipimpin oleh. Ketika mereka mengelilingi Yerusalem terjadi, itu bisa dibaca di dalam Alfa dan Omega buku dan tulisan-tulisan. Pada waktu mereka mengepung Yerusalem, apa yang terjadi? Terjadilah ada tayangan rekam jejak di langit. Di sana dipertunjukkan kehidupan semua orang yang mau mendapat hukuman. Jadi, tunjukkan dosa-dosa mereka, maka mereka malu. Mereka mau bunuh diri, tidak bisa. Ada satu yang mereka buat supaya mereka bisa
hilang dari mata mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka. Apa itu? Ialah mereka harus minta kepada Tuhan, adillah engkau, bunuhlah aku. Barulah mereka api dari surga, api neraka itu. Kalau mereka tidak akan turun itu api. Kenapa harus mereka minta turun api membakar mereka? Karena mereka sadar kesalahan mereka, dan kalau mereka melihat semua dosa-dosa mereka hilangi, untuk apa hidup. Banyak orang yang bunuh diri karena pekerjaan paling satu atau dua, dia di hadapan orang bunuh diri dia. Ini mulai dari hidupnya sampai dia tua, sampai itu semua perkataannya, dosanya mereka lalu keadaannya hidup menyaksikan tayang yang kata, lalu mereka pun minta supaya dibunuh. Lucifer juga minta supaya dibunuh karena semua rahasianya, mulai dari sejak dia berontak di surga, semua menyaksikan, maka ia pun malu, maka ia juga ikut minta supaya dibunuh. Barulah jadilah api neraka ini. Luar biasa. Nah, sekarang kita terus balik mengenai kepada orang mati. Jadi pengadilan orang mati itu belum sampai sekarang masih berjalan. Halo. Ya. Itu ada HP di situ, jangan terlalu dekat di notebook supaya suaranya nggak tebal. Nggak jelas, kurang. Kalau ada HP di samping situ yang ada suara itu jangan kasih dekat ke notebook supaya suaranya bersih. Bagaimana HP diapain? Tolong jauhkan, di situ ada HP. Tolong dijauhkan supaya suaranya bersih. Sekarang saya ada pertanyaan. Ya. Itu pengadilan orang mati sekarang sudah berjalan 176 tahun. Ya. Dia sudah berjalan selama 176 tahun. Kalau kita perbandingkan penduduk dimulainya pengadilan orang mati 1844 dengan sekarang, mulai dari Adam, kita sekarang posisi sudah ada 10 juta, 10 miliar. Ini pertanyaan. Itu cuma sedikit, tetapi sudah berjalan 176 tahun. Sampai posisi sekarang ini. 2022. Nah, kenapa bisa begitu lama pengadilan mati berjalan? Terima kasih. Pertanyaannya, sudah sekian tahun? 176 tahun pengadilan sedang berjalan. 176 tahun. Kok bisa lama begitu gitu? Yang lama apanya tadi? Pengadilannya. Oh, pengadilan mulai 1844 sampai sekarang belum selesai gitu ya? Ya, betul. Oh ya. Begini. Jadi, kenapa sampai sekarang belum selesai? Satu, karena
Pengadilan kepada orang hidup belum siap. Karena umat Tuhan belum siap. Pengadilan kepada orang hidup beda dengan pengadilan